warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mengingat dari pertemuan sebelumnya, melanjutkan. Hari ini kita akan membahas terkait sistem golongan darah. Nah, ini merupakan KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. KD-nya itu untuk menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu untuk mengklasifikasikan golongan darah dengan tepat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dua penggolongan atau sistem penggolongan darah, yaitu sistem ABO dan juga sistem Rhesus. Untuk mengawali pembahasan terkait penggolongan darah, nah jadi lebih bagusnya atau alangkah lebih baiknya kita bahas dulu terkait sejarah bagaimana sih kok bisa ditemukan sistem penggolongan darah, golongan darah A, B, dan seterusnya. Nah, jadi ternyata penemu dari sistem penggolongan darah ABO ini merupakan seorang ilmuwan yang bernama Carl Landsteiner. Jadi pada tahun 1900 si Landsteiner ini menemukan bahwa darah dari dua orang yang melakukan kontak itu dapat menggumpal. Dan pada 1901 dia menemukan bahwa efek penggumpalan ini disebabkan oleh adanya kontak darah dengan serum darah. Nah, kemudian ia berhasil mengidentifikasi 3 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, dan O, yang saat itu golongan darah O itu disebut dengan C. Landsteiner juga menemukan bahwa transfusi darah antara orang-orang dengan golongan darah yang sama itu tidak menyebabkan kerusakan pada sel-sel darah. Nah, berkat temuannya ini pada tahun 1907 Ruben Ottenberg dia berhasil melakukan transfusi darah yang pertama di sebuah rumah sakit di New York. Rumah sakit itu namanya adalah Mount Sinai. Nah, kemudian temannya si Landsteiner atau koleganya Landsteiner ini namanya Alfred von de Castello dan juga Adriano Starli, dia menemukan golongan darah AB. Nah, sehingga dari beberapa temuan-temuan tadi itu dinamakan sistem penggolongan ABO. Nah, berdasarkan sistem ABO tadi, darah manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 4 macam golongan darah. Nah, penggolongan darah ini didasarkan pada adanya senyawa yang namanya itu agglutinogen dan agglutinin yang terdapat di dalam darah. Nah, agglutinogen sendiri merupakan protein yang terdapat di eritrosit atau sel darah merah, di mana protein ini nanti dapat mengalami agglutinasi atau penggumpalan. Yang kedua, atau agglutinin itu merupakan suatu serum antibodi yang dapat menggumpalkan si agglutinogen tadi. Nah, agglutinogen sendiri terdiri dari 2 macam atau 2 jenis, ada agglutinogen A dan juga agglutinogen B. Sedangkan agglutinin itu juga ada 2 macam, agglutinin alfa dan agglutinin beta. Nah, sekarang kita amati tabel terkait agglutinogen dan agglutinin pada sistem ABO. Yang pertama, ini adalah golongan darah A. Dia memiliki agglutinin beta dan agglutinogen A. Agglutinogen itu yang protein di dalam eritrosit tadi. Untuk golongan darah B, dia memiliki agglutinin alfa dan agglutinogen B. Kemudian untuk golongan darah AB, dia tidak memiliki agglutinin,
Dan untuk aglutinogennya, dia memiliki aglutinogen A dan B. Sedangkan untuk golongan darah O berkebalikan dengan golongan darah A, aglutininnya itu ada alfa dan beta. Untuk aglutinogennya itu tidak ada sama sekali, tidak memiliki aglutinogen. Nah, yang selanjutnya, aglutinogen A itu dapat digumpalkan oleh aglutinin alfa. Nah, dan aglutinogen B itu dapat digumpalkan oleh aglutinin beta. Nah, terkait konsep penggumpalan pada aglutinogen atau aglutinin ini sebenarnya sangat penting dalam proses transfusi darah. Jadi ketika seseorang membutuhkan darah atau membutuhkan transfusi darah, itu kan sebelumnya harus ada beberapa pengecekan dulu. Itu salah satunya pengecekan terkait golongan darah ini. Takutnya nanti kalau tidak sesuai akan terjadi penggumpalan dan malah akan berbahaya untuk tubuh si penerima transfusi tadi. Nah, for your information, golongan darah O itu seringkali disebut sebagai donor universal. Nah, maksudnya adalah golongan darah O ini dapat mendonorkan darahnya ke semua golongan darah dan hanya dapat menerima donor dari golongan darah O saja. Jadi, dia dapat mendonorkan darah ke semua jenis golongan A, B, dan seterusnya. Tapi, kalau untuk menerima, dia hanya bisa menerima dari golongan darah O saja. Nah, sebaliknya, golongan darah AB itu disebut sebagai resipien universal, yang artinya adalah golongan darah AB ini bisa menerima darah dari seluruh golongan darah, namun hanya dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah AB saja. Nah, untuk yang tabel ini sama sebenarnya dengan tabel yang sebelumnya, hanya saja ini versi ilustrasinya. Jadi diilustrasikan, ini ada golongan darah A, B, AB, dan seterusnya. Kemudian ada antibodi. Nah, antibodi ini maksudnya adalah yang aglutinin tadi, dan juga antigen. Antigen itu yang aglutinogen, sama. Nah, selanjutnya yaitu terkait sistem penggolongan resus. Nah, sejarahnya, jadi untuk sistem penggolongan resus ini ditemukan itu oleh Landsteiner juga. Jadi setelah Landsteiner ini menemukan penggolongan darah sistem ABO, kemudian dia menemukan sistem penggolongan darah resus ini. Nah, sistem penggolongan darah ini itu terinspirasi dari primata Rhesus macaque yang merupakan kera endemik dari India. Nah, dalam penelitiannya ini Landsteiner itu dibantu oleh rekannya, oleh koleganya yang bernama Wiener. Nah, dalam sistem penggolongan resus, seseorang itu disebut RH+ jika memiliki antigen RH di dalam darahnya. Nah, jika dia tidak memiliki antigen RH, maka disebut sebagai RH negatif. Nah, pada reaksi positif atau RH+ itu terjadi reaksi penggumpalan. Nah, sedangkan untuk resus negatif, RH negatif itu tidak terjadi penggumpalan. Nah, biasanya pemakaian sistem golongan darah ABO dan resus itu digunakan bersamaan. Misalnya, golongan darah O negatif, golongan darah B positif. Nah, maksudnya adalah golongan darah O negatif dia memiliki resus negatif, golongan darah O yang memiliki resus negatif. Begitu juga dengan B positif. Jadi maksudnya seseorang yang memiliki golongan darah B dan memiliki resus positif di dalam darahnya. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Semoga pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat. Untuk informasi atau ilmu atau pembelajaran yang lebih jelasnya, bisa
dicari referensi-referensi lain, membaca literasi atau membaca literatur maksud saya lain, bisa silahkan kalau ada informasi yang kurang jelas, atau silahkan bisa ditanyakan ke saya juga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.